Kalau gua futsal, otomatis muscle gua nggak ada. Gue denger artis-artis banyak sini ya. Hoi, balik lagi sama gue Iza Mustaqim. Hari ini gue lagi di tempatnya badan yang keker-keker. Gue pengen coba bawa-bawa ginian. Anjing berat banget cuy. Nih jagoannya. Eki Pati Marloto. Dia ini dulu adalah manusia yang pernah menyiksa gua. Masa sih? Kapan itu? Lu nyiksa gua sampai gua muntah kuning di Menteng anjir. Jadi gua disuruh push up 1000 satu malam, itu nggak ada sehari. 100. 1000 cuy. Masa? 1000 sampai diangkat gini lo gua sama lu. Sampai kepala gua pusing. Tahun berapa itu? Oh, itu muntah kuning. Itu benar-benar bukan ini ya, bukan cerita seolah-olah seperti muntah kuning. Benar-benar keluar gua. Tai muda gue yang harusnya besok jadinya tai. Gak lupa. Dia bikin keluar. Tapi sekarang dia badan udah besar sekali. Enggak juga. Masih ada 2000 orang yang badan besar loh. Tenang ya. Ini tatonya banyak banget gitu. Dulu nggak ada tatonya. Sekarang tatonya sebanyak ini. Udah baik-baik kan. Sekarang udah lumayan kan. Perutnya juga ada berapa otaknya? Lagi baki, lagi program naikin berat badan bro. Jadi kayak ya gitulah. Kok naikin berat badan? Jadi lemak apa otot yang mau dinaikin? Jadi itu ada namanya surplus kalori. Wah, nanti kita bahas tentang workshop gym. Wow. Dulu kita tuh di komunitas Menteng ya? Iya, dulu di Banteng. Teman-teman di Banteng. Dulu gue kayaknya juga nggak sebesar ini kayaknya. Gue nggak berani buka jaket sebalik gue sama dia. Kurus loh. Sekarang lo udah besar sekali, Zan. Terus sekarang dia udah punya apa nih kita Mike? Namanya Fortis Gue udah punya Fortis. Gue denger artis-artis banyak sini ya? Ya, puji Tuhan lumayan lah, ada di cewek cowok bro? Cewek cowok lah. Banyak. Artis? Ada banyak. Itu kalau lagi ngajar artis, celana lu sempit ya cuy? Kadang-kadang, tapi kita diam-diam aja. Beneran Ki? Enggak juga lah. Gitu. Tapi gue akuin lu ini hebat cuy. Amin, puji Tuhan. Amin. Lu Mudah-mudahan. udah berapa tahun sih nih bikin ini jadi? Di sini tuh baru jalan 5 bulan ya. Kalau total 7 bulan, tapi baru operasi tuh 4 bulanan 5 bulan. Ini? Ya. Tapi lu di industri ini udah lama. Gue udah lama. Lu sebelumnya nge-coach juga kan di tempat komersial apa namanya? Rockstar ya? Ya. Jadi terakhir dia ini juga iklan ya terakhir ya? Iklan juga. Iklan apa? Bizon gitu. Kalau mau balik lagi Bizon silakan juga. DBS terakhir DBS. Lu jadi apa? Jadi debt collector? Enggak. Jadi ini loh, jadi yang jaga-jaga motor. Bukan. Apa itunya Ciko apa sih? Sama-sama. Oh, double ya? Ya. Double Ciko. Bukan double. Kayak ada memang iklan tuh memang buat mirip-miripan Ciko. Nah, gue di situ. Oke, gitu. Terus sekarang jadi Ciko yang mirip lo atau lo mirip Ciko? Gue mirip dia, gue tetap mirip dia. Soalnya gue tetap teman sama dia. Oh, lo temenan sama dia? Iya, masih tetap. Gantengan lo apa gantengan dia? Gantengan dia. Dia? Iya, dia aja. Tapi duit banyakan lo kan? Mana? Gak ada. Cuy, ini 25 kilo ini lo angkat? Bisa buat pakai buat pull up, bisa pakai banyak. Bisa. Buat pull up maksudnya? Pakai pull up, pakai 25 kilo terus pull up. Belt gitu? Iya. Bisa. Terus lo pull up 25 kilo? Iya bisa. Terakhir gua 40. Lo pakai belt? Pakai belt 40 kilo. Berarti lo bisa ngegendong bini lo ya? Bini lo kan? Lo tau kan? Seberapa tuh berat itu? Dia sekarang tuh baru berapa? Baru 4. Bisa dong berarti lo harus ngegendong bini lo gitu ya? Tau kan, lo tau gue kan? Lo masih bisa beatbox dong berarti? Masih. Coba. Jadi gini loh bro. Nah dulu tuh kan gue masih kurang lah dalam pengetahuan gitu. Sekarang kan udah agak smart people gitu. Lo udah punya sertifikasi ya? Udah. Apa aja sertifikasi lo? Gue sertifikasi pelatih fisik level 1, level 2 nasional. Sama nanti mau ngambil yang ACT yang buat khusus kalistenik. Level 1, level 2. Kayak gitu. Jadi pantesan harga lo sekarang udah mahal ya? Lo tau gue kan kayak dikit lah.
Jadi awal gue kepikiran ini tuh sebenarnya dari mimpi gue. Dan sebenarnya si Fortis ini jadi itu sebenarnya dari basa-basi, men. Basa-basi maksudnya? Basa-basinya seperti ini. Jadi waktu itu 8 bulan, 9 bulan lalu tuh, jadi gue rencananya mau pindah ke Bali. Oke. Rencananya. Jadi sebelumnya itu gue ke Bali, terus ada ketemu saudara gue di sana. Terus dia ngobrol-ngobrol. Terus saudara ketemu gede apa saudara beneran? Saudara beneran. Oh, oke. Cowok kan? Oh, cowok. Nah kalau cewek nanti setelah itu. Wah. Oke. Nah setelah itu gua ketemu dia, terus dia ngobrol lah. Ki kalau lo mau ngajar di sini, lo mau apa? Lo sini aja. Di Bali? PSBB tuh. Pas PSBB. Nah pas di Bali, terus gue bilang, yaudah. Nah akhirnya gue singkat cerita, gue mau pindah lah ke Bali. Nah pas gue latihan lah sama... Lu udah sempat ke Bali berarti? Udah sempat ke Bali gue. Terus? Gue sempat ke Bali, gue udah lihat situasi sana kayaknya tuh lebih asik di sini deh. Untuk vibe-nya lebih enak. Gue suka banget tuh yang santai, yang chill gitu, gue suka. Nah akhirnya pas gue sampai balik ke Jakarta, gue bilang gue mau dari gue sendiri gue pengen pindah ke Bali kan. Akhirnya gue ngobrol sama salah satu coach di sini, dua orang, ada Dede sama Arlen. Nah gue ngobrol sama dia, gue bilang, kayaknya gue udah ada Fortis ini belum? Belum ada, ini belum ada. Jadi, berarti dia masih teman doang? Masih teman komunitas. Oke. Akhirnya gue bilang gue pindah ke Bali dan singkat cerita mereka bilang, gue juga mau pindah. Akhirnya lo kita bareng-bareng aja. Nah sampai sana kita mau ngapain ya? Di Bali? Di Bali mau ngapain nih? Kalau gua ada saudara gua istilahnya. Kalau dia nih mau ngapain nih? Nah akhirnya teman gua bilang ya udah kita coba bikin kelas dulu. Bikin kelas dulu. Akhirnya sudah kita mau bikin kelas, rencana seperti apa? Tahu-taunya kita kepikiran untuk bikin gym. Untuk mau bikin banyak gym. Gitu cuy. Belum ada tuh. Kita pokoknya semua tuh serba basa-basi. Gym itu kan gede banget. Iya, kan kita belum tahu karena gini, kita basicnya adalah pengajar, bukan bisnis. Semua si Arlen dan kawan-kawan tadi. Arlen sama Dede. Oh, itu kan dia pengajar semuanya. Kita pengajar. Oh, coach. Jadi sama ada yang si Woki sama Bung Radit itu yang memang bisnismen. Tapi kita memang basicnya pengajar. Oke. Akhirnya kita bahas-bahas ini, ya kita bikin kelas aja gini awal. Kita bikin gym gimana caranya. Nah, akhirnya singkat cerita si Arlen ketemulah ada satu influencer yang mau. Siapa tuh? Ada boleh disebut? Namanya Dion Mulia. Dion Mulia. Ada. Oke. Kayak gitu dia mau sponsorin kita awalnya. Ini Fortis ini. Bukan Fortis, belum namanya Fortis. Kita belum ini. Akhirnya singkat cerita kita cari ya. Ternyata singkat cerita kita pas ketemu dia dalam bulan dia mau kita cari tempat di sana. Ternyata dia pertama kita kan bolak-balik 3 kali akhirnya. Ke Bali bolak-balik. Anjir ongkosnya udah lumayan udah bakar-bakaran dari gitu. Ini. Dari si Dion itu. Iya, karena dia memang juga mau. Akhirnya singkat cerita kita nggak bisa. Akhirnya dia juga nggak percaya sama kita karena kita bukan bisnis kan. Akhirnya dia menurunkan harga yang harusnya dikasih ke kita. Akhirnya bla. Pas ini kita akhirnya gimana dong? Kita udah punya ide, tapi nggak ada dana. Awalnya. Akhirnya kita mulai cari gimana caranya gimana. Ketemulah Bung Radit sama Woki yang tadi. Ini yang tadi itu. Yes, dan akhirnya dia buka cara gimana supaya kita Tapi dia basicnya juga emang bisnis. Oh bisnis, bukan nggak ada basic olahraga. Basic olahraga ya. Basic olahraga dulu Indobarian juga ada. Oh gitu. Oke. Nah, akhirnya dia yang punya ide, gue punya kenal sama ada namanya Bung Fana di sini. Gue potong sedikit, Indobarian itu gue pernah sotoy pengen backflip ya waktu itu kalau masalah. Ada lo nggak sih yang lo bilang jangan. Gue coba backflip, begitu dipegangin diputer begitu nggak sanggup perutnya buat ngangkat puter balik, yang jatuh pala dia di leher, snak gitu dia langsung mama gitu. Kan batu aja. lanjut akhirnya. Udah singkat cerita ketemulah sama si Bung Fana dia yang gue punya tempat, kalian terserah mau jadiin apa. Karena benar-benar tempat ini tuh dulu ini rame. Oh ini tempatnya dia. Tempat ini nih. Tempat di ujung kayak gini tuh rame. Dulu tuh ada banyak lah artis datang ke sini. Link di sini memang bagus dari dulu. Pada bagus, tapi mati gara-gara PSBB. Kan jual-jual tanaman. Itu akhirnya mereka gimana caranya supaya bisa tambahin orang datang lagi. Oh berarti ini punya beliau tempatnya? Iya, Bung Fana. Oke. Akhirnya ya sudah, setelah itu dia bilang ini gue punya tempat nih. Gue nggak tahu lagi, terserah kalian mau jadi apa. Belum begini tadi ya? Belum. Ini kita bangun sendiri. Ini belum ada rooftop ya tadi? Belum ada. Akhirnya kita, ini kan masih floor di bawah, masih parkiran di bawah tuh. Akhirnya kita mikir kayak, yaudah gimana nih? Kita beranilah. Akhirnya dari basa-basi itu, akhirnya jadi tempat ini. Anjing lu bakarnya lumayan juga Ki ya bikin begini ya? Iya pasti. Berarti ini duit lu kan? Duit lu dan kawan-kawan lah gitu? Iya. Ini lu ibaratnya patung-patungan lah bikin ini meskipun tempat lu nggak mungkin nggak bayar ya sama dia. Mungkin sharing margin atau gimana. Cuman bikin, ini belum ada berarti kan? Belum ada. Cor-coran ini? Belum ada.
Bikin ini aja 200 sampai. Ya segitu-segitu lah. Duitnya banyak ternyata ya, cuy. Ya enggak juga bro. Tapi emang kita juga akhirnya ada juga yang invest juga, kita investor itu Oke. dari kandang. Akhirnya memang kalau kita mau jalan yang kayak gimana memang harus ada butuh tambahan juga. Akhirnya ya memang ya begitu kan. Dan alat-alat ini juga nggak murah kan, cuy? Gak murah. Ini bekas dari gym lain, tapi memang kita beli. Tapi memang harganya tetap nggak mahal. Nggak murah kan? Iya, Sekarang gini bro, kita hitung-hitungan matematika ya bro. Ya, lo ke tukang loak, Madura, ya, besi itu 4.000 atau 5.000 per kilo. Ini 8 kilo, ini 20 kilo, ini 12 kilo, itu berapa kilo, berapa ratus kilo nih total semuanya, lo kali itu 7.000. Itu kalau Madura, ya kan? Ini besi baru nih, nggak tahu nih berapa nih. Ini berapa kilo beli berarti? Ini berapa ya? Gue lupa. Gue tuh pernah nyoba nanya, ya juta-jutaan juga sih ini semua. Pasti. Kita Meskipun second ya. beli satu semuanya, beli satu alat. Lu buat alat deh, buat alat ini perintilan gini-gini habis berapa udah? Cepean ada. Kepengen adalah segitulah. Tapi jauh lebih murah daripada alat Pasti gym alat, kan. Iya, karena kan memang kita cuma pakai alat, dan ini kan juga alat bekas gitu loh men. Dari bekas gym yang sudah jalan, dan kita kenal juga namanya gue lupa. Nah terus akhirnya dia oper ke sini karena pas PSBB kemarin. Tapi gue tuh masih agak bingung dengan hidup lo ya cuy. Lo ini yang gue kenal dulu awal musik. Badan masih krempeng. Weh, banget banget. Ih, dulu kan lu pertama-tama belum ada ditonjok begini, belum ada membal-membal, masih tulang semua. Lu badan masih krempeng, masih sama ibu yang itu. Ya penyanyi. Lupa gue ya. Sama ibu itu yang penyanyi. Terus akhirnya tiba-tiba lu bermusik kan dulu ya? Gue main musik, gue sekolah musik. Iya kan sekolah musik apa dulu kamu? Arfos namanya. Sekolah musik lu apa? Ambil penjurusan apa? Gue ambil gitar sama vokal. Oh gitu. Terus tiba-tiba lama tak berjumpa, nongol dia di Menteng, badannya sudah mulai ada bentuk-bentuk sedikit tuh. Gue bilang, Ki lo ngapain Ki? Namanya lo berubah kan hidup kan. Beatbox masih bisa. Beatbox bisa kan lo? Main musik, gitar bisa, jago deh. Gitar jago, beatbox bisa. Nyanyi juga oke lo kan. Gitu. Nyanyi sama Desa bagusan mana? Desa lah ya maksudnya. Terus sekarang lu malah jadi ke olahraga nih. Menariknya apa sih cuy? Oke. Olahraga tuh banyak ya. Bola, cewek-cewek doyan banyak yang bola, ya kan. Apalagi basket, atau berenang, atau yang lain-lain, atau golf deh, apalagi golf tuh. Itu banget lah ya, gila. Golf. Kenapa lu olahraganya yang bikin kelihatan lu jadi sangar? Enggak juga. Jadi tuh gini, gua adalah tipe yang mau mengajar men. Gua tipe yang mau mengajar. Kalau gua boleh ngajar bola, gua bukan pemain bola satu. Tapi lu nggak suka bola dari dulu? Gua suka. Olahraga yang suka apa selain ini dulu? Basket. Gua suka basket. Berarti lu dulu sempat berbasket ria. Iya, gua main basket. Cuman ternyata yang bikin gua basket, yang bikin gua kurus ternyata basket. Kurus? Iya, karena kurusnya kan kering. bukan kurus itu berarti gue nggak ada muscle, nggak ada otot yang lo kenal dulu. Iya. Karena kan olahraga yang latihan jantung, misalnya kardiovaskular itu, nah jadi workshop kan. Nah, pokoknya olahraga yang begitu itu turunin berat badan. Nggak apa, lo ceritanya ya kardio apa? Kardiovaskular. Kardiovaskular. Jadi lo ceritanya nggak apa-apa, karena gue lagi pengen ngerjain proyeknya Rumah Sakit Royal. Mau bahas tentang kardio. Pokoknya siapa tahu tertarik dengan hati nanti dia mengerti banyak sekali deh. Jadi istilahnya kardiovaskular itu istilahnya ya kalau olahraga kardio itu pokoknya untuk yang satu untuk melatih jantung istilahnya. Pokoknya yang untuk pembakaran kalori lah istilahnya seperti itu. Yes. Nah, di situ bisa turunin berat badan dan bisa turunin muscle. Tapi nggak menjadikan otot. Nggak jadi otot, nggak jadi. Itu gue bisa patenkan 100% nggak akan jadi otot. Jadi di bagian lower. Contoh kaki. Sini. Iya. Kayak contoh lo lari sprint, lo pasti akan kaki lo besar karena memang harus ada otot yang dilatih terus. Perut nggak ya? Gini, perut itu akibat dari penumpukan lemak, men. Itu istilahnya penumpukan lemak yang banyak sih, maksudnya pokoknya kalau perut naik, tangan naik, itu semua karena penumpukan lemak, karena nggak latihan otot, nggak latihan otot rangka. Jadi kalau misalnya lo nggak latihan itu berarti otomatis insulin lo nggak bekerja. Istilah insulin lo ini akhirnya bikin lo ngeri juga dong. iya,
akhirnya yang Pankreas kali ya, pankreas. bukan insulin. Insulin kan, Pankreas, iya kan? iya. Karena kalau misalnya Karena lu pankreas itu adalah penghasil insulin. gila itu, betul. Nah, kalau lu nggak latih itu berarti otomatis itu yang bikin timbunan lemak. Dan Karena gula terjadilah itu diabetes kan? Iya, Iya kan? banyak hal tuh. Ya, diabetes bisa, semua jadi penyakit bisa. Pokoknya kayak gitu. Nah, makanya harus latihan otot rangka atau otot. Gue baru tahu ini serius. Iya. Jadi kalau lo misalnya contoh lo bilang kenapa gue nggak pilih futsal atau apapun itu, karena satu gue sadarin hal itu. Gue butuh badan gue bagus untuk performance badan gue. Kalau gue futsal otomatis muscle gue nggak ada. Tapi kenapa Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan pemain-pemain bola yang udah itu nggak badannya jadi aja? Oke, karena mereka punya kebutuhan protein dan semuanya itu tercukupi. Mereka ada yang ngarahin. Oh, bukan sembarang olahraga. Iya, kalau misalnya contoh mereka mau jadiin otot, otomatis ada latihannya. Ada latihan untuk naikin massa otot dengan memang intensitas tinggi. Contohnya kayak gitu. Mereka kan lari nih, otomatis pasti ototnya turun, lemaknya pasti turun juga pasti. Tapi mereka ada latihan beban yang rutin supaya massanya tetap terjaga. Jadi dia ada treatment yang emang dia lakukan, bukan cuman gue yang penting jago main bola, tackling apa ini. Tapi dia badannya juga dijaga sama dia. Ini seumur-umur konten gue dari semuanya, dari di bawah ini doang paling bermakna nih. Kayaknya di sini artis-artis siapa aja? Sini ada Hesti Purwodinata, terus sama Dia Pamungkas 1,6 8 kali. Itu Uzbek bukan? Tapi kenapa Toket malah jadi makin gede?